disampaikan oleh Ustaz Amrul Amin. Akhirnya para Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa bulan Ramadan yang dimana-mana bulan-bulan ini setiap hari, setiap menit, setiap detik jika kita meniatkan sebuah amal akan dihitung berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dan tidak terdapat bulan-bulan lain. Dan doa dan Ramadan ini harusnya melahirkan la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang tidak hafal doa ini? Ada? Oh, salah pertanyaan. Ada nggak yang bisa doa ini? Nggak ada juga. Ada nggak yang bisa doa ini? Ada? Bisa? Insya Allah Ustaz, kami dari umur 5 tahun udah hafal doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kafai kamu ya, khatam kamu umur 50. Baik. Pertanyaannya kita naikkan. Terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Insya Allah Ustaz, sebuah doa yang dihafal dari umur 5 tahun pro umurnya, begitu ditanya terdapat dalam surah apa dan ayat berapa, pro umurnya ada. Inilah umat Islam, senang beramal tapi tidak tahu dasar amalan tersebut. Jadi lemah sekali, sehingga mudah digoyang-goyangkan. Baru isu perang mudah hancur BBM. Karena mudah sekali iman ini digoncangkan. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, insya Allah ada hadiah dari Teguh Imam. Surah apa dan ayat berapa? Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu. Surah Al-Baqarah ayat 201. Alhamdulillah, PRK-nya dari umur 5 tahun selesai. Doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Tetapkan, jadikan kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Doa ini adalah sebuah harapan kepada Rabb agar Allah berikan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Saya tanya lagi, siapa yang tidak pernah lupa doa ini? Insya Allah tidak akan pernah kami lupa. Menyosapoh doa mandok
manusia yang tidak pernah mengangkat tangannya kepada Allah. Ini manusia sombong. Paling sekurang-kurangnya doa ini. Kita sudah baca dari umur 5 tahun sampai sekarang, punya pertanyaan besar sekarang. Surahnya sudah tahu, ayatnya sudah tahu. Pertanyaannya selanjutnya, apakah sudah merasa bahagia di dunia? Kalau belum, bagaimana mau merasakan bahagia di akhirat? Karena dua doa ini kebahagiaan dunia dan akhirat. Nengok wajah-wajah bapak-bapak ini susah. Masalah Ustaz, apalagi udah sebut terakhir, umar mau pempek gaji habib. Belum gorden, belum rendang, belum lontong, belum tapak meja, belum cekung. Belum selesai masalah, Allah kasih masalah. Belum ada selesai masalah lagi. Kayaknya hidup gak ada bahagia-bahagia. Susah lagi. Lalu kemana doa ini? Kemana doa ini selama ini? Kok belum bahagia? Kok belum tentram jiwa? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada ciri orang yang akan bahagia. Jika dia merasakan bahagia ini, insya Allah akhirat juga akan merasakan bahagia. Nah, ini ciri Pak. Kalau hadirnya presiden di kampung kita, kampung Stui Pak, kira-kira kibat gembira akan sok Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan salat tarawih di Masjid Taqwa Stui. Kibat kira-kira langsung yang nggak ada baju jas, pinjam baju jas. Waktu tarawih Isya jam 8:06, kamu tipe. Kenapa? Saking bahagia. Kalau bisa merumpuk salam tiga, merumpuk foto selfie tiga, karena bahagia. Presiden mau sholat di masjid kita. Tiba-tiba diumumkan panitia, semua yang hadir di sini jadi panitia inti, duduk makan bersama dengan Presiden Prabowo. Gimana rasanya? Semua yang hadir, semua aduh. Diundang khusus makan, orang dia luar sini tidak diundang. Gimana rasanya? Bahagia. Pulang dari situ bahagia. Enggak, sementara saja, hanya sesaat saja. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, kalau engkau mendapatkan kebahagiaan dengan unsur ini, insya Allah selamanya bahagia. Lagi doa beliau, Allah ijabah titik pulau. Rabbana laka atina, Allah dengar, ya Sami, Allah Maha mendengar. Allah berikan kebahagiaan ketetapan. Hanya pernah susah. Bukan kebahagiaan itu dari harta, jabatan, kolega, dan bukan. Hidup biasa, tapi kita lihat subhanallah, sholatnya tertib, hanya pakai bau, suami istri akur, tiap hari jalan sore. Mau kemana kita dia ikut, padahal orangnya biasa saja, bahagia. Kita mobil punya berkelahi tiap hari, Honda 4, isi rumah 2 orang, mau pakai ini, dengan tetangga tak baik, dengan depan tak baik, sama terpuimu tak baik, macam tak ada bahagia itu. Nah, mari kita kupas. Salah satu kebahagiaan itu adalah hadirnya Ramadan. Tapi kalau Ramadan ini tidak mampu kita buat bahagia, maka sia-sia. Tiap tahun Allah kasih Ramadan, tiap tahun Allah kasih Ramadan. Menyuruh lain doa Pak, yang sakit rumah sakit dari bulan Rajab, kayak ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang rumah sakit supaya bisa dikasih hidup untuk
kita nggak pernah doa, berbuat di ibadat Allah dengan kita. Bagaimana Allah merasakan baik dengan hambanya? Nah, kunci utamanya, nanti lanjutannya kita bisa bahas tempat lain. Yang pertama kata Ibnu Abbas adalah pastikan engkau memiliki hati yang selalu bersyukur. Itu kunci bahagia. Rabbana bina. Pastikan engkau memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Untuk apa? Untuk menerima takdir Allah. Takdir Allah tidak semuanya membahagiakan. Ada juga ujian, tapi kita bahagia. Kenapa? Karena ujian Allah hanya untuk orang-orang beriman dan meningkatkan takwa. Saya bertanya, siapa nabi yang paling susah hidupnya diuji? Siapa tahu? Ayub. Hah? Ayub. Nabi? Oh, cara apa? Nabi Ayub. Ayub. Di mana penyakitnya? Oh, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Anaknya Allah panggil, badannya sakit seluruh tubuh. Istrinya meninggalkan, dari kaya miskin dia, tapi tidak ada umurnya sedikit pun. Ya Allah, kenapa engkau berendah? Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Emang luar biasa. Bisa mengendarai angin, memerintahkan jin, berbicara dengan semua binatang, tapi tidak sombong, bersyukur kepada Allah. Kita nabi bukan baru punya Fortuner, bukan main. Baru bangun rumah sebelah masjid, hanya hijau jalan. Baru sedikit Allah kasih. Jadi memuliakan Allah, bagaimana menjaga hati tetap bersyukur? 3 cara. 3 cara. Selebihnya nanti kita mulai dari yang mana. Yang pertama, jangan sering mengeluh. Jangan sering mengeluh. Bacut-bacut, itu mengeluh. Oke, diam. Itu mengeluh. Capek juga kita ngapain juga tiap hari kita bersihin kita nggak ada. Itu mengeluh. Lupa bahwa sebaik-baik penilai dan sebaik-baiknya pembalas setiap amal adalah Allah. Kalau kita harap dengan manusia, kecewa. Pasti kecewa. Berharap dengan manusia kecewa, pasti kecewa. Jadi melihat Allah. Yang kedua, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Yang kedua, jangan bandingkan rezekimu dengan orang lain. Jangan bandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Maka tidak akan menjadi orang bersyukur. Ketiga, matikan, keluarkan dari dalam dirimu iri, dengki, hasad, emosi, dendam. Hatimu akan selalu bersyukur kepada Allah. Nengok orang kaya, biasa aja. Nengok orang sukses, biasa. Pak, ada orang ngomong, alhamdulillah anak saya 4 semuanya jadi dokter. Anak kita 4 pun jadi orang, biasa aja. Semua takdir Allah. Semua takdir Allah. Alhamdulillah anak saya 4 sehat-sehat semua. Gak payah ke dokter. Alhamdulillah. Semua orang harus menyebut satu hal, alhamdulillah. Apa Pak? Untuk pandai bersyukur menyebut alhamdulillah. About anything, apapun yang terjadi pada diri kita, satu sebutannya alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Baru suruh aja udah malas. Alhamdulillah. Ibu-ibu alhamdulillah. Zikirnya mulai sekarang alhamdulillah. Nyaman lebih darinya, keluar dari sini selopnya berganti, satu merah satu kuning. Apa bilang? Jangan cipta, nggak usah. Alhamdulillah, biasakan. Menyohana apa enggak? Alhamdulillah, Allah sedang ingin mengganti dengan yang lain. Dan ini yang cara pikir banyak kepada Allah.
Bukan ya Allah saya bersyukur, bukan. Kita salah PR selama ini. Kita pikir alhamdulillah ya Allah saya bersyukur padamu. Bukan. Segala puji bagi Allah yang bisa menghadirkan juga bisa menghilangkan sendal saya, yang bisa menyakitkan saya juga bisa menyembuhkan saya. Saat sakit alhamdulillah, kunjungi orang sakit alhamdulillah Bapak, segala puji bagimu Allah yang bisa memberikan sakit, bisa memberikan kesembuhan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran di bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, hanya tak perbaiki kalbu untuk bersyukur, maka beradalah hinaan musibah. Semoga menjadi ikhtibar buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.